Enterprise Arsitektur Planning, PT Mayora Indah Tbk. Anggota kelompok Tiara Bivani dengan nomor NIM A12 2022 06803, Okta Dini Fitmianti dengan nomor NIM A12 2022 06842. Langkah-langkah metode EAP. 1. Inisialisasi perencanaan. 2. Pemodelan bisnis dan survei institusi. 3. Sistem dan teknologi saat ini. 4. Arsitektur data. 5. Arsitektur aplikasi. 6. Arsitektur teknologi. 7. Rencana implementasi. Langkah pertama, inisialisasi perencanaan. Ruang lingkup, aspek masukan. Aspek masukan meliputi sumber daya manusia atau SDM, bahan baku, teknologi, infrastruktur, dan keuangan. Aspek proses inisialisasi PT Mayora Indah Tbk meliputi beberapa hal diantaranya. 1. Identifikasi masalah atau kebutuhan yang perlu dipecahkan atau dipenuhi melalui proyek atau tugas yang akan dilaksanakan. 2. Penentuan tujuan dan sasaran yang jelas dan spesifik untuk proyek atau tugas tersebut. 3. Penentuan ruang lingkup proyek atau tugas dengan memperhatikan sumber daya, waktu, dan anggaran yang tersedia. 4. Menentukan tim proyek dan pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas. 5. Penentuan metode atau pendekatan yang akan digunakan dalam mengembangkan proyek atau tugas tersebut. 6. Identifikasi dan analisis resiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek atau tugas dan pengembangan strategi mitigasi resiko. 7. Penentuan jadwal dan rencana tindak lanjut untuk setiap tahap dalam pelaksanaan proyek atau tugas. 8. Penentuan anggaran yang diperlukan untuk melakukan proyek atau tugas tersebut. Aspek keluaran, dokumen perencanaan tim proyek, perencanaan sumber daya, penetapan jadwal. Sasaran, PT Mayora Indah Tbk dapat memastikan bahwa proyek atau tugas yang mereka jalankan akan dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan hasil yang memuaskan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan keuntungan perusahaan, serta meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Visi PT Mayora Indah Tbk menjadi perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Asia dengan kualitas produk yang unggul dan inovatif, serta keunggulan operasional yang tinggi. Misi memberikan produk makanan dan minuman berkualitas tinggi dan inovatif yang memenuhi kebutuhan konsumen. Penentuan metodologi, planning initiation. Planning initiation adalah tahap awal dalam suatu proyek di mana perencanaan dilakukan untuk memastikan bahwa proyek dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Tahap ini melibatkan penentuan tujuan proyek, penentuan sumber daya, penentuan jangkauan proyek, dan penentuan timeline atau jadwal pelaksanaan proyek. Business modeling. Business modeling adalah proses mendefinisikan dan merancang model bisnis yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Dalam konteks penetapan metodologi, business modeling dapat membantu perusahaan untuk menentukan metode yang tepat untuk mencapai tujuan bisnisnya. Exciting system dan teknologi. Dalam hal sistem, PT Mayora Indah Tbk menggunakan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP yang terintegrasi dengan semua fungsi bisnis termasuk manajemen produksi, manajemen persediaan, manajemen distribusi, manajemen keuangan, dan lain-lain. Sistem ERP ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola seluruh operasi bisnis dengan lebih efisien dan efektif. Data arsitektur.
Data arsitektur PT Mayora Indah Tbk mencakup berbagai aspek teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan operasi bisnisnya. Aplikasi arsitektur. Aplikasi arsitektur PT Mayora Indah Tbk adalah kumpulan aplikasi perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan berbagai fungsi bisnis, seperti manajemen produksi, manajemen persediaan, manajemen distribusi, manajemen keuangan, dan lain-lain. Teknologi arsitektur. Teknologi arsitektur PT Mayora Indah Tbk mencakup berbagai teknologi yang digunakan untuk mendukung operasi bisnis perusahaan. Implementation Planning. Implementation Planning PT Mayora Indah Tbk merupakan tahap di mana rencana yang telah disusun sebelumnya akan diimplementasikan. Perencanaan tim. 1. Menentukan struktur tim. Struktur tim harus ditentukan dengan jelas, termasuk jumlah anggota tim, tugas, dan tanggung jawab masing-masing anggota, dan hubungan antar anggota tim. 2. Menentukan keahlian yang dibutuhkan. Keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bisnis perlu diperhatikan dalam pemilihan anggota tim. 3. Menentukan jadwal kerja. Jadwal kerja harus ditentukan dengan jelas, termasuk batas waktu dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. 4. Mengalokasikan sumber daya. Sumber daya seperti anggaran, peralatan, dan bahan yang dibutuhkan oleh tim harus dialokasikan dengan baik dan efisien. 5. Mengkomunikasikan rencana. Komunikasi yang jelas dan terbuka tentang rencana bisnis dan tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota tim sangat penting untuk memastikan kesuksesan implementasi rencana. 6. Melakukan pelatihan. Pelatihan yang diperlukan untuk anggota tim harus diberikan sebelum memulai tugas. 7. Memonitor dan mengevaluasi. Tim perlu dimonitor dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa tugas dilaksanakan sesuai rencana dan tujuan. Berikut ini adalah flowchart rencana tim. 2. Permodelan bisnis dan institusi survei. Berikut adalah struktur organisasi PT Mayora Indah Tbk. Model fungsi bisnis awal dan perlengkapan model. Identifikasi area-area fungsional utama berdasarkan konsep Porter Value Added Chain atau rantai nilai Porter dan membagi fungsi-fungsi utama tersebut ke dalam dua kelompok besar, yaitu primary activities atau aktivitas utama. 1. Produksi makanan dan minuman. 2. Penjualan dan pemasaran. 3. Inovasi produk. 4. Ekspansi bisnis. 5. Peningkatan efisiensi operasional. Support activities atau aktivitas pendukung. 1. Riset dan pengembangan. 2. Sumber daya manusia. 3. Pengadaan bahan baku. 4. Manajemen keuangan. 5. Sistem informasi. Value chain. Berikut adalah value chain PT Mayora Indah Tbk. 3. Sistem dan teknologi saat ini. Studi kasus PT Mayora Indah Tbk. Salah satu studi kasus terkait PT Mayora Indah Tbk adalah tentang inovasi produk dan ekspansi bisnisnya ke pasar internasional. Sejak didirikan pada tahun 1977, PT Mayora Indah Tbk terus melakukan inovasi produk dan memperluas pasar di Indonesia dan Asia. Salah satu produk keunggulan perusahaan ini adalah biskuit Roma, yang merupakan salah satu merek biskuit terpopuler di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Selain itu, PT Mayora Indah Tbk juga telah melakukan ekspansi bisnis ke beberapa negara dan di Asia Tenggara dan Asia Timur, seperti Filipina, Vietnam, Myanmar, dan China. Perusahaan ini mengadopsi strategi ekspansi bisnis dengan memasuki pasar baru melalui akuisisi dan kemitraan dengan perusahaan lokal.
Salah satu contoh dari ekspansi bisnis ini adalah ketika PT Mayora Indah Tbk mengakuisisi saham mayoritas dari perusahaan biskuit Filipina, Li Weiwei Holdings Company Limited, pada tahun 2017. Dengan akuisisi ini, PT Mayora Indah Tbk dapat memperluas pasar di Filipina dan mengambil keuntungan dari pertumbuhan pasar makanan dan minuman di negara tersebut. PT Mayora Indah Tbk juga terus melakukan inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berubah. Contohnya adalah ketika perusahaan ini meluncurkan produk minuman kopi 3-in-1 baru dengan merek Torabika Cappuccino pada tahun 2020. Produk ini dikembangkan dengan teknologi inovatif yang memungkinkan rasa cappuccino asli yang enak dapat dihasilkan dengan mudah dan cepat. Dengan melakukan inovasi produk dan ekspansi bisnis ke pasar internasional, PT Mayora Indah Tbk terus tumbuh dan berkembang sebagai perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia dan Asia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya inovasi dan ekspansi bisnis dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di industri makanan dan minuman. Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. PT Mayora Indah Tbk menggunakan sistem ERP SAP untuk mengelola operasi bisnis mereka. Dengan sistem ERP SAP, PT Mayora Indah Tbk dapat mengoptimalkan manajemen persediaan, produksi, dan distribusi dengan efisien. Sistem manufaktur. PT Mayora Indah Tbk memiliki pabrik-pabrik modern yang dilengkapi dengan mesin-mesin produksi canggih untuk memproduksi berbagai macam produk makanan dan minuman, seperti biskuit, kopi, teh, susu kental manis, dan lain-lain. Teknologi pemrosesan. PT Mayora Indah Tbk menggunakan teknologi pemrosesan makanan modern seperti oven, mixer, pengaduk, dan mesin-mesin lainnya untuk memproduksi makanan dan minuman berkualitas tinggi. Sistem manajemen kualitas. PT Mayora Indah Tbk memiliki sistem manajemen kualitas yang ketat untuk memastikan bahwa produk-produk mereka memenuhi standar kualitas yang tinggi. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan uji coba dan pengujian produk secara berkala untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga. Teknologi informasi. PT Mayora Indah Tbk menggunakan teknologi informasi seperti sistem manajemen persediaan dan manajemen rantai pasokan untuk memastikan efisiensi operasi bisnis mereka. Sistem penjualan. PT Mayora Indah Tbk menggunakan sistem penjualan modern seperti e-commerce dan aplikasi mobile untuk memudahkan konsumen dalam membeli produk-produk mereka. Sistem keamanan dan kesehatan kerja. PT Mayora Indah Tbk memiliki kebijakan keamanan dan kesehatan kerja yang ketat, seperti penggunaan alat pelindung diri atau APD dan program pelatihan keselamatan kerja untuk pekerjanya. Teknologi pengemasan. Teknologi pengemasan. PT Mayora Indah Tbk menggunakan teknologi pengemasan modern seperti mesin pengemas otomatis dan pengemasan vakum untuk menjaga kesegaran dan keamanan produk mereka selama dalam proses pengiriman dan penyimpanan. Sekian dari kami, terima kasih.